di masjid inak pesantren, di mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Abi Hurairah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ada pengajian di masjid atau di mana, dia ikut mendengarkan, duduk bersama jamaah. Kata Nabi tadi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Seorang yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi surga itu apa? Tempat yang disiapkan, tempat yang disiapkan oleh Allah buat siapa? Orang yang beriman kepadanya. Jadi selain non muslim nggak disiapin, sekalipun orang itu berkata tetap menuju surga. Ya, menurut Al-Quran, ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, ya, maka itu disebutlah orang-orang yang beriman. Yang tidak percaya dengan Al-Quran sebagai firman Allah, Nabi utusan Allah, dia nggak percaya, itu tidak termasuk orang Islam. Siapa saja terserah. Tapi walaupun dia mengatakan saya yang benar, ya terserah juga. Itu keyakinan. Ya, kita yakin ini perkataan Nabi. Nah gitu saudara. Nah itu akan dimudahkan kata Nabi ke jalan. Kenapa? Ilmu sangat penting. Ya, setelah kita belajar ilmu, nah di sini tiap subuh ada guru yang ngajarin kita, malam juga ada guru yang ngajarin kita. Kita dengar, harus kita amalkan. Nah berarti ada jalan ke surga. Tapi kalau ilmu kita dengar, kita nggak amalin, bagaimana buktinya orang ilmu yang kita baca, kita belajar, kita amalkan? Kata Nabi, ya, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Orang yang menuntut ilmu, mendengar pengajian, baik itu dari firman Allah atau dari hadis Nabi Muhammad SAW, dia tahu, dia dengar, tapi dia nggak ngamalin. Nabi mengibaratkan pohon gemuk doang, tapi nggak ada buahnya. Nah kita ini harus berbuah, diajarkan rasa cinta kita bagaimana kepada Allah. Ya, itu harus kita lakukan. Kalau kita kerjakan, kita dengar dari guru-guru kita, itu namanya berbuah. Disuruh sholat berjamaah, dia kerjain. Allah dan Rasulnya suruh berimpak, dia kerjakan. Ya, Allah larang dia berjudi, dia jauhkan. Itu namanya ilmu bermanfaat, ada buahnya. Maka kalau dia ada buahnya, itu orang menuntut ilmu, kata Nabi, dia akan lebih mudah berjalan untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ngaji kan tambah bebel, kita nggak tahu mana perkara yang haram, mana perkara yang lebih. Apalagi hadisnya, wa an Abi Darda. Kalau tadi dari Abi Hurairah
hadis ini. Sebab saudara, hadis bukan satu, datang dari si fulan ya, yang berkenaan itu juga. Wa an Abi Darda radhiyallahu an, mudah-mudahan Abi Darda mendapat ridho Allah. Qala, kata Abi Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikata Abi Darda nih, aku mendengar Rasulullah yaqulu, berkata Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, dia keluar dari rumahnya, ada pengajian dia datang di masjid, ya, jangan tidur, buka matanya, ya. Nanti kalau tidur nggak dengar itu ya. Kata Nabi begitu, apa? Barang siapa yang mencari atau menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tadi juga begitu, Abi Hurairah yang memberikan, ya, siapa yang berjalan mencari ilmu, ini riwayat dari Abi Hurairah. Yang hadis ini dari Abi Darda yang diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud dan wa Tirmizi. Kalau tadi rawahu Muslim, dari Imam Muslim. Jadi ibaratnya gini, orang ngaji banyak, hari ini ketemu Nabi menceritakan lagi, maka dari sepulan. Nah, jadi nggak satu orang aja, ya. Apa ceritanya? Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia perbuat. Jadi para malaikat ini membentangkan sayapnya, ya, karena perbuatan baik. Sesungguhnya penghuni langit, ya, dan bumi sampai ikan-ikan pun di laut memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Tuh, ikan di laut, ya, orang yang punya ilmu, dia ngajar, ya, itu pun dia memintakan ampun kepada Allah. Bayangkan, begitu besarnya, saudara. Saya ulangi lagi, ya, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia perbuat. Kelanjutan hadis, sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Tuh, keutamaan orang-orang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan semua planet. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Nah, jadi barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Jadi Nabi Muhammad, nabi-nabi yang dahulu yang meninggal dunia enggak mewarisi, ya, kecuali dia wariskan ilmu kepada manusia. Enggak jarang sekarang. Kalau sekarang pejabat-pejabat mati ninggalin harta. Karena Nabi enggak meninggalkan ilmu, gitu. Nah, inilah saudara. Orang pun yang bagaimana lagi hadis yang kedua, sebentar satu terakhir. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda juga ini. Qala sami'tu Rasulullah yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa inna malaikata latadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitatun fil ma wa fadlul alim ala abid. Hadis ini sama, ya, isinya
dari Abu Darda juga. Nah hadirin saudara, hadis yang lain dikategorikan sebagai fisabilillah. Wa an Anasin radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, berarti dia telah menempuh jalan Allah, yaitu fisabilillah, sampai dia kembali. Inilah saudara-saudara, hadis-hadis menjelaskan keutamaan tentang ilmu, ya. Dan ilmu juga akan mengangkat derajat seseorang, seperti firman Allah, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat hambanya umat Nabi Muhammad yang pertama, yang beriman. Kemudian diangkat derajatnya orang yang diberikan ilmu kepadanya. Satu kenyataan, satu bukti saudara, ya. Orang alim ini kalau datang di satu tempat, para jamaah menghormatinya. Kenapa dihormati dia? Karena ilmu. Siapa yang angkat itu? Allah. Allah menggerakkan orang menghormati si kiai tadi, ulama tadi, ya. Gitu. Maka saudara, beda. Pejabat, presiden, raja itu dihormati oleh rakyat kalau lagi mimpin, saudara. Besok mah kalau udah lepas nggak seberapa hormatnya. Beda dengan ulama, kiai besar, ya, masih hidup pun dihormati, udah mati pun masih dihormati. Buktinya mana? Para padai, para pejuang-pejuang Islam itu yang menanamkan keimanan, ketakwaan, menanamkan ilmu di Indonesia, ya. Setelah dia meninggal dunia, orang terus berduyun-duyun berziarah, ya, mendoakan mereka yang telah pulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh beda, ya. Kalau pejabat udah berhenti, nggak begitu dihormati, udah masa bodoh aja. Coba contoh dah, ya. Ada pejabat nih dulu bukan main, ya. Tapi kalau udah pensiun, datang ke kantor itu paling ditanya, dari mana Pak? Cukup. Kalau dulu gini semua. Itu percaya bener kan? Siapa? Ya kan? Jenderal nih. Siapa? Tapi kalau udah pensiun, masuk ke kantor polisi, nggak ada kata siap. Ya kan? Beda saudara-saudara. Nah, dengan orang-orang berilmu, ya, itulah salah satu ciri Allah mengangkat derajatnya. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Itulah saudara-saudara, cukup. Mari sama-sama maju ke depan. Belum kita lakukan sholat, maka kita baca suratul Fatihah dengan permohonan dan berdoa bersama, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita yang telah kembali ke sisi Allah, semoga dia mendapat ampunan dari Allah bila ada pelanggaran yang baik dilakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan orang-orang yang setiap hari 2.000 rupiah, 5.000 rupiah yang dimasukkan ke dalam kotak untuk kepentingan masjid, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah berkati hartanya, Allah berkati duitnya. Keluar dari masjid kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan, ya, yang sedang bekerja, yang cari rezeki, cari uang, mudah-mudahan Allah berikan uang atau rezeki, harta yang banyak, yang halal, yang berkah, tetapi tidak menyusahkan hidup dia di dunia maupun di akhirat. Apa arti duit banyak kalau urusan dengan polisi? Apa duit banyak kalau urusan nanti di hadapan Allah ada faedah, ya? Duit korupsi, duit orang kita ambil, jual barang haram, tidak usah dah. Lebih baik punya duit 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi yang halal, ya enggak? Banyak halal, alhamdulillah. Banyak ada, tapi haram semua, tidak usahlah kita minta kepada Allah. Makanya kita minta, mudah-mudahan Allah kasih duit yang banyak, yang halal, yang berkah, tidak menjadi urusan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah.